Bobby Boss adalah singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, BOS, yang berasal dari jerami limbah panen padi yang selama ini sering terbuang. BBM baru ini sebelumnya sudah diluncurkan di Bogor pada pekan lalu. Berbahan dasar tanaman yang mudah tumbuh di berbagai daerah, Bobby Boss tidak hanya mendukung transisi energi, namun juga menopang ketahanan pangan melalui sistem tanam terpadu energi dan pangan. Dukungan datang. Halo teman-teman, selamat datang di channel Teras Rumah. Pernah nggak sih kalian kepikiran, selama ini setiap kali kita isi BBM, sebagian besar bahan bakarnya itu datang dari luar negeri. Kita bayar, kita pakai, tapi pengendaliannya bukan dari negara kita. Yang menarik adalah, ternyata di Indonesia ada sekelompok anak bangsa yang bisa membuat BBM sendiri dengan kualitas setara RON 98. Namanya adalah Bobby Boss. RON 98 ini setara dengan Pertamax Turbo di Pertamina. Keren kan? Tapi pertanyaannya, gimana caranya Indonesia bisa membuat BBM sekelas itu? Siapa di baliknya? Apa benar ini bisa menjadi masa depan energi kita? Kita bahas semuanya di Teras Rumah. Tantangan energi di Indonesia itu besar. Kita punya penduduk yang banyak, kendaraan yang semakin banyak, tapi bahan bakar fosil pelan-pelan akan semakin menipis. Sekarang saja, kita masih banyak impor BBM untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Artinya, kita akan semakin bayar mahal, bergantung pada negara lain. Harga akan semakin fluktuatif mengikuti pasar. Di sisi lain, dunia lagi sibuk untuk menurunkan emisi gas karbon. Nah, di titik ini muncul satu ide. Kenapa nggak kita bikin bahan bakar yang bersih dan bisa diproduksi di dalam negeri? Dari situlah gagasan Bobby Boss lahir. Apa itu Bobby Boss? Bobby Boss itu singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, BOS. Unik ya. Sederhananya, Bobby Boss itu adalah biofuel premium yang katanya mempunyai RON 98 sampai 100. RON itu adalah indikator kualitas BBM. Semakin tinggi nilainya, pembakaran akan semakin sempurna, tenaga akan semakin besar, dan mesin akan lebih efisien. Artinya, Bobby Boss berada di level tertinggi bahan bakar kendaraan harian. Keren banget buat ukuran produk riset lokal. Yang membuat ini unik adalah Bobby Boss ini dibuat dari tanaman dan limbah pertanian alias biomasa, bukan dari minyak bumi. Jadi energi ini adalah energi yang terbarukan. Prosesnya panjang, tapi sederhananya gini. Bahan tanaman itu diproses, lalu diekstraksi menjadi cairan, lalu dimurnikan menjadi bahan bakar yang berkualitas tinggi. Dan katanya hasil akhirnya bisa mencapai standar RON 98. Itu udah setara dengan bensin premium di luar negeri. Bahkan lebih bersih dibanding BBM biasa yang dijual oleh Pertamina. Kalau biasanya BBM konvensional ninggalin deposit atau emisi gas, Bobby Boss ini diklaim emisinya sangat rendah, bahkan katanya hampir nol. Kalau ini benar, ini adalah game changer yang luar biasa banget. Salah satu kelebihan Bobby Boss adalah bisa langsung dipakai di motor atau mobil tanpa modifikasi khusus untuk mesin. Artinya plug and play. Ini penting banget. Soalnya kalau kamu butuh modifikasi mesin, orang pasti malas. Jadi dari sisi penggunaan sama aja kayak ngisi bensin biasa. Bedanya, bensin ini lebih bersih dan lebih baik. Bobby Boss bukanlah proyek pemerintah,
bukan juga proyek perusahaan besar raksasa di Indonesia. Sebaliknya, Bobby Boss datang dari perjalanan panjang 10 tahun riset yang dipimpin oleh seorang inovator yang bernama M. Ikhlas Tamrin. Awalnya kecil, idealis banget. Mereka percaya bahwa Indonesia bisa punya kemandirian energi. Gak gampang. Selama 10 tahun, mereka harus cari pendanaan, izin, partner, ngadepin skeptis dari banyak pihak. Banyak yang bilang, mana mungkin Indonesia bisa membuat BBM sendiri. Tapi mereka tetap jalan. Dan hasilnya, inovasi ini lahir. Ini bukan cuma soal bahan bakar, tapi ini juga tentang mimpi besar anak negeri. Kalau bisa diproduksi massal, potensinya akan sangat besar. Bisa untuk mengurangi impor BBM, meningkatkan ketahanan energi, menyerap hasil pertanian, bikin siklus ekonomi lokal, bantu kurangi emisi, membuka lapangan pekerjaan. Bayangin, bahan bakar dari sawah, petani yang bisa jadi bagian rantai energi nasional. Keren ya? Ini bukan cuma soal energi atau teknologi, tapi juga soal ekonomi kerakyatan. Tapi tentu saja perjalanan masih panjang. Beberapa tantangan untuk Bobby Boss ini antara lain produksi massal, infrastruktur, izin dan regulasi, investasi, distribusi nasional. Lagi dirancang, tapi belum sampai tahap mainstream. Tetap ada potensi, tapi juga perlu waktu. Kalau semua tantangan itu bisa dilewati, Bobby Boss bisa jadi salah satu kunci kemandirian energi di Indonesia. Dampaknya, emisi akan turun, harga akan lebih stabil, Indonesia punya kontrol penuh, petani dapat nilai tambah, inovasi energi lokal akan semakin berkembang, dan kita bisa bilang, Indonesia bukan cuma negara pengguna, tapi produsen teknologi energi. Bobby Boss ini bisa menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak anak bangsa yang hebat, yang akan terus berinovasi meski tanpa dukungan yang besar. Dari bahan biomasa, melalui perjalanan 10 tahun, bisa menghasilkan BBM setara RON 98. Mungkin ini bukan solusi instan, tapi setidaknya kita tahu Indonesia itu bisa. Kalau menurut kamu, Bobby Boss ini berpotensi menjadi masa depan BBM di Indonesia? Atau masih terlalu jauh? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi di teras rumah.